i'rabnya rofa karena mabni. Meskipun nasab maka tetap hu. Itu yang betul. Ya, jadi tidak salah ketika mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah lama tidak muncul di YouTube, dan setelah beberapa lama kami mendengar kabar bahwasanya video yang kami buat untuk bukan mengkoreksi akan tapi agar supaya berhati-hati untuk membaca kitab terhadap Gus Miftah. Ini katanya ada yang membantah bacaan teman kami yang pada waktu itu membuat video yukrahu lil muslim dukhulul bi'ah itu. Dan saya itu mendapat kabar dari teman bahwasanya video saya itu ada yang membantah masalah tentang bacaannya. Dan karena itu setelah itu saya lihat ternyata memang ada. Dan akan saya jelaskan. Sebelumnya kita lihat dulu videonya bagaimana, apakah memang ada bacaan yang salah atau tidak. Kita lihat terlebih dahulu bacaan dari teman saya yang pada waktu itu dibaca. Terus annahu yukrahu. Annahu. Punya ya, isim fil huruf. Isim mu'rab nih. Karena apa? Isim dhamir muttasil mufasil. Karena apa? Muttasil itu ada berapa? A-nya. Ada di i'rabnya. Ada 3 apa? Itu termasuk dari i'rab yang apa? Rofa. Itu kedudukan menjadi isimnya ana. Itu masalah tentang bacaannya. Mungkin dari beberapa bacaan tadi bisa menjadi motivasi bagi kita untuk berhati-hati di dalam membaca kitab. Karena jadi harap berdua ini santri mana Allah a'lam. Tapi yang jelas nasihat dari mereka berdua dari Pak, kita membaca kitab bagus, benar sekali apa yang disampaikan oleh santri ini. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah kedua santri ini sudah berhati-hati di dalam membaca kitab? Apalagi temannya tersebut berkata bahwa santri yang membaca kitab tadi ternyata mondok hanya dalam waktu 2 tahun lamanya. Jadi mendengar ucapan Kang santri tersebut, kami pribadi merasa heran dan penasaran, sekaligus selalu bertanya di dalam pikiran, kok bisa ya mondok hanya 2 tahun sudah bisa baca kitab? Apa santri ini punya laduni? Nah, gitu teman-teman ya. Masa ya mondok hanya 2 tahun kok sudah bisa baca kitab? Karena bagi kami begini, untuk bisa membaca kitab itu sangat lama prosesnya. Apalagi yang dibaca adalah kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, yang mana kita tahu sendiri bahwa kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ini, wow, juznya puluhan teman-teman ya, puluhan juz ya, puluhan juz. Berarti kan hebat sekali ya santri tadi. Tapi tunggu dulu teman-teman, tunggu dulu. Setelah kami dengarkan bacaan santri tadi, ternyata bacaannya jauh dari kebenaran ilmu. Dan tolong bagikan santri untuk menerima nasihat kami, sekaligus menerima cara membaca kitab yang benar ya. Ini dengarkan teman-teman ya, utamanya bagikan santri tadi. Dan ini kami lakukan karena kami sangat sayang kepada kaum santri manapun, pondok manapun. Kami sangat bangga pada kalian. Kami sangat bangga kepada kalian kaum santri. Namun tolong ya, kalau kita belum mampu membaca kitab, jangan terburu membaca kitab di depan publik. Perbanyak lagi belajar
Kita lebih percepat dahulu. Panjenengan baca ngaji kitab. Lah, ternyata Kang santri tadi membaca kalimat ini begini teman-teman. Wa dhahaba ba'du syafi'iyyati fi ra'yi ila annahu la yajuzu lil muslimi dukhuluha. Nah, kita fokus kepada lafaz fi ra'yi. Lah, ini teman-teman ya. Jadi Kang santri tadi membaca fi ra'yi, padahal yang benar bacaannya adalah fi ra'yi ila annahu, bukan fi ra'yi. Jadi iyanya itu harus ditanwin teman-teman, fi ra'yi bukan fi ra'yi, harus iyanya ditanwin harus. Mengapa demikian? Iya, karena lafaz ra'yi ini adalah kalimat isim sekaligus bukan isim ghair munsharif, bukan isim ghair munsharif ini, sehingga harus dibaca tanwin. Mengapa harus dibaca tanwin? Karena tidak kemasukan huruf al. Maka cara bacanya harus ditanwin, yaitu fi ra'yi, bukan fi ra'yi. Nah, gini, hal ini diterangkan di dalam kitab Al-Fiqh Malik. Kita lanjutkan lagi. Ini pertama tentang fi ra'yin. Ketika beliau ditanya oleh temannya Annahu yukrahu. Masalah tentang bacaan annahu yukrahu. Ketika beliau ditanya tentang i'rabnya lafaz atau dhamir ini, yang mana ini jatuh setelah lafaz annah. Lalu Kang santri tadi menjawab bahwa dhamir itu dibaca i'rabnya adalah i'rab rofa. Nah, gini teman-teman ya. Jadi dibaca rofa, padahal status dari dhamir atau lafaz itu adalah isimnya annah. Isimnya annah ini teman-teman, annah. Nah, itu jatuh setelah annah, isimnya annah. Sedangkan isimnya annah harus dibaca nasab, bukan dibaca rofa. Isimnya annah harus dibaca nasab, bukan dibaca rofa. Isimnya annah harus dibaca nasab. Nah, laita lakinna. Terus kita lanjut kembali. Udaranya itu harus berhati-hati membaca kitab. Makanya sebelum kita menasihati orang, kita harus berhati-hati terlebih dahulu di dalam membaca kitab. Ya, terima kasih. Masalah tentang pengoreksian tadi sebelumnya, apakah memang ada orang yang mondok 2 tahun bisa baca kitab? Apakah dia mempunyai ilmu laduni? Itu katanya dari sang tetangga sebelah. Apakah memang dia itu punya laduni atau apakah tidak bisa? Kata siapa tidak bisa? Buktinya Ustaz Abdul Somad. Luar biasa. Saya pergi ke salah satu pesantren tertua di Sumatera, santrinya lebih kurang 12.000. Saya diminta memberi tausiah 2 kali. Pertama ke santri putri semua. Saya sampai perempuan, 5.000 orang perempuan semua. Merinding juga lihat perempuan yang lain. Semua. Lalu kemudian setelah itu yang laki-laki. Setelah itu berjumpa dengan salah seorang kiai namanya Ayahanda Mahmudin. Saya tanya, ayah, bagaimana baca kitab ini biar bisa cepat? Zaman sekarang kan zaman instan. Orang maunya serba cepat. Baca Quran 48 jam. Kita dulu belajar baca Quran lama. Ini orang mau cepat sekarang. Dulu kami di Sumatera, kalau mau masak rendang, lama sekali itu. Menyiapkan kelapanya, digonseng, disangrai, lama. Sekarang datang metode cepat dari Jawa, ayam penyet. Ambil ayam, pukul-pukul, goreng, selesai. Nah, gimana? Ada tak metode cepat baca kitab? Kata Ayah Mahmudin, ada metode baru, Ustaz Somad. Dari mana metode itu? Dari Sidogiri. Alhamdulillah. Banyak yang mengambil istifadah. Anda ingin belajar cepat baca kitab, datanglah ke Sidogiri. Tapi kalau mau lebih cepat lagi, angkat anak Sidogiri jadi menantu Anda. Dan juga Habib Hanif menjelaskan
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah, pada hari ini kami di Markas Syariah mendapatkan kehormatan kedatangan tim Al-Miftah dari Pondok Pesantren Sidogiri yang tidak diragukan lagi kiprahnya di dunia pesantren di Indonesia. Wabil khusus di sini di tengah-tengah kami ada Al-Fadilatul dari Sidogiri, bagaimana cara menerapkan metode Al-Miftah untuk memudahkan santri-santri bisa belajar baca kitab dari nol sampai lancar baca kitab. Dari apa yang kami dengar di training tadi begitu luar biasa. Ada terobosan-terobosan yang selama ini menjadi kesulitan santri untuk bisa paham. Di sini banyak dimudahkan dan banyak inovasi-inovasi yang membuat santri tidak jenuh di dalam mempelajari kaidah-kaidah nahu yang tadinya begitu seram. Dengan Al-Miftah, nahu menjadi begitu menyenangkan. Sorof yang mumet dengan Al-Miftah menjadi mudah. Baca kitab yang dianggap begitu sulit, insya Allah dengan metode Al-Miftah ini menjadi mudah. Mudah-mudahan Al-Miftah bisa. Dan itu adalah semua dari kitab Al-Miftah lil Ulum. Ya, kitab Al-Miftah lil Ulum. Jadi kata siapa orang mondok 2 tahun nggak bisa, jangankan 2 tahun, 1 tahun atau setengah tahun pun bisa bila dia belajar Al-Miftah. Al-Miftah itu adalah kitab dari beberapa kitab yang tebal nahu kemudian dijadikan satu. Buktinya orang yang baru 1 tahun mondok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamis sodaqi wa fatih syadi afshahu min kasriya mustaqun na sodaqi bi fatih syadi wa ismun nisyadidi sulbi syar'an ismun limayin wajibin la rajuli bi nikahin awat isyifatin aw mautin wa yusahabu tasmiyatu mahrin fi adin nikahi wala fi nikahi am bi sayyidi ummatahu wa yakfi tasmiyatu ayyi syai'in kana walakin yusannu apa ya Adam naksi an asrotin darima wa andami zirati ala khamsimiyati dirhamin khalisatin. Baik, luar biasa. Coba saya tanyakan bismillahirrahmanirrahim. Huwa kalimat apa? Isim. Kalimat isim. Mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Isim mabni ada berapa? 3. Apa saja? Dhamir mausul dan isyarah. Ini yang mana? Isim dhamir. Isim? Dhamir. Isim dhamir. Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Isim dhamir. Ada berapa isim ma'rifat? Ada 6. Apa saja isim ma'rifat? Isim wali'at, isim alam, isim dhamir, isim mausul, isim isyarah, isim mutafadil. Coba sebutkan nadomnya isim ma'rifat. Wairu ma'rifatun qaumadi wa inna wabni walulami waladi. Gak usah lihat sana. Nah, gitu loh. Itu teman sampean semuanya. Huwa, ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Ma'rifat kenapa? Isim dhamir. Isim dhamir ada berapa? 2. Apa saja? Munfasil dan mutasil. Ini yang mana? Munfasil. Munfasil ada berapa mahal? 2. Apa saja? Rafa dan nasab. Kalau mutasil ada berapa mahal? 3. Apa saja? Rafa nasab dan jar. Ini yang munfasil mahal apa? Rafa. Mal rafa wakeknya apa? Mudzakkar Mufrad. mufrad mudzakkar raib. Nah, Rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkami siyami wa huwa wasaumu masdaroni maknahuma luatan al-imsaku wa syar'an. Imsakun an mufattirin biniyatin mahsusatin jami'an ahirin qabilin lisaumi min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Wa syara'itu wujubi siyami salasatu asya'a qabilin lisaumi min muslimin aqilin tahirin imsaku wa syar'an. Imsakun an mufattirin biniyatin mahsusatin jami'an ahirin qabilin lisaumi min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Wa syara'itu wujubi siyami salasatu asya'a wa fi ba'din nusahi arba'atu asya'a al-islamu wal buluwu wal aqlu wal qudratu ala saumi wa hada. Bismillahirrahmanirrahim, dimulai dari depan ya. Wa huwa di sana kalimat apa? Isim. Isim. Kedudukannya menjadi apa? Mubtada. Mubtada butuh pada Khobar. khobarnya mana? Masdaroni. Masdaroni kalimat apa? Isim. I'rabnya i'rab apa? Rafa. I'rab rafa kenapa?
karena menjadi khobar. Menjadi khobar. Khobar ada berapa? 2. 2. Apa saja? Mufrad dan mufrad. Ini masuk yang mana? Mufrad. Kenapa mufrad? Tidak berupa jumlah serupa jumlah. Khobar hukumnya? Rafa. Coba nadomnya. Wal khobarul juz'ul mutimul faidah wallahu barrun wal iyadi syahidah. Kemudian jika khobar itu hukumnya rofa, coba di sana rofanya menggunakan apa? Alif. Kenapa menggunakan alif? Isim tasniyah. Kenapa isim tasniyah? Karena berakhiran alif. Karena berakhiran alif dan Non. non. Coba nadomnya isim tasniyah. Amal musannaf li raf'il hali wa nabhu. Dan juga jangankan 1 tahun, setengah tahun pun bisa. Faslun fi ahkami badlil ma'i wa'lam annal ma'ah al-muhtassah bisahsin la Wa'lam kalimat apa? mad'il Murah mabni. abni Kenapa? ilaman Nadomnya. wafilu amrin namudin bunya wa rabu mudari'an in arya Mabni apa? ini sukun Kenapa? karena tidak mutal akhir Nadomnya. adan walam rumah iyuna la sukuni aw bi harfinatin aw nuni Terus. wa'lam annal ma Ya, jadi masalah tentang bacaannya, sungguhnya tidak ada yang muhal, tidak ada yang mustahil, meskipun dia tidak mempunyai ilmu laduni. Kalau seandainya dia mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan untuk berusaha untuk mengetahui tentang bacaan kitab, apakah pasti dia akan berhasil kalau seandainya dia berusaha dan mempunyai keinginan. Ini masalah tentang bacaan tersebut, teman kami itu saya maklumi seperti kita kiaskan atau kita umpamakan seperti begini. Kalau seandainya saya belajar sepeda motor, semua siapapun itu, ketika orang itu belajar sepeda motor atau mobil, tidak secara langsung orang itu langsung hebat mengendarai mobil atau sepeda motor. Akan tapi dia akan pasti ada nabraknya, ada jatuhnya, dan begitu juga seperti halnya di dalam kitab. Itu yang juga dialami oleh saya dulu. Pada waktu itu 1 tahun 2 tahun kami memang tidak segitu mendalam tentang bacaan kitab. Ya, pertama setengah tahun agak tahu tentang nahunya. 1 tahun dia juga ada lancar nahunya. 2 tahun alhamdulillah agak lancar bacaan kitabnya. Disebabkan al-miftah lil ulum itu yang dialami oleh saya, yang dulunya tidak tahu nahu sama sekali, hanya 1 tahun, hingga yang sekarang alhamdulillah kami paham tentang bacaan kitab. Disebabkan al-miftah tersebut. Jadi tidak muhal, tidak mustahil ketika ada orang berbicara untuk membaca kitab, bahwasanya 1 tahun tidak mendok, jangankan 1 tahun, yang setengah tahun tadi bahkan ada. Jadi tidak mustahil. Ya. Jadi begini, saya terangkan masalah tentang bacaan tadi. Tentang an-nahu, ya. An-nahu, hu-nya itu katanya i'rab rofa. Kata teman saya, katanya salah. Begini, masalah tentang bacaan atau biasanya kalau ketika ada anak al-miftah, belajar anak al-miftah, kemudian dia itu disuruh baca dan ditanyakan tentang i'rabnya, kemudian tidak menanyakan i'rab kedudukannya. Hu itu adalah menjadi isimnya ana. Sedangkan isimnya ana itu adalah tanswibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim, merofakkan khobar, bedanya dengan kana. Ya. Jadi isimnya itu dinasabkan, khobarnya dirofakkan. Sedangkan hu itu menjadi isimnya ana yang harus dibaca nasab. Betul sekali. Akan tetapi kalau seandainya kita mengatakan i'rab itu rofa, ya tidak salah. Karena apa? Karena kebiasaan ketika anak al-miftah dites dan ditanyakan tentang i'rabnya, itu kan i'rabnya yang pertama. Pertama mahal. Mahal apa? Mahal nasab. Itu yang betul. Mahal nasab. I'rabnya apa? Rofa. Karena apa rofa? Mabni. Karena apa mabni? Mabni itu tidak bisa berubah meskipun i'rabnya itu menjadi hu itu adalah nasab, ajer, rofa, itu tetap hu. Bedanya nanti bihi nantinya ya. Nasab, rofa, maka tetap hu, tidak akan berubah he. Bedanya nanti kalau berubah ke yang mufrad, muannas, ghaibah, ha nantinya ada alifnya. Kalau seandainya hu itu adalah mudzakkar, rofa, nasab tetap dibaca hu. Ketika ditanyakan i'rab rofa, ya betul-betul saja nggak salah. Yang salah itu apabila mahal apa, mahal rofa, maka salah. Mahalnya itu nasab, i'rabnya rofa karena mabni. Meskipun nasab maka tetap hu, itu yang betul. Ya tadi tidak salah ketika mengatakan i'rabnya mahalnya nasab,
karena tadi diulang-ulang, saya ulang-ulangi lagi. Mahalnya nasab, i'rabnya rofa, ya. Mahalnya nasab, i'rabnya rofa. Dan itu sudah ada di Nadoman Al-Miftah dan sudah dijelaskan bahwasanya i'rab dari isim anna dibaca nasab itu sudah ada, bisa kita lihat. Ya. Kemudian masalah tentang apa itu tadi ila ro'in. Ila ro'in kami maklumi karena apa? Ila ro'in apa? Fi ro'in ila annahu, itu kan, ila annahu yukrahu apa itu fil masjid dukhuluha. Ila ro'in seharusnya itu adalah ro'in, bukan ro'i, ya. Memang betul. Dan juga tidak, ya salah juga. Kenapa? Karena anak yang 1 tahun atau 2 tahun yang bisa baca kitab, ketika salah ya tidak masalah, karena dia baru belajar. Bedanya dengan orang yang sudah lama belajar kitab, belajar nahwu, dan mengaku sudah beberapa lama menjadi gus atau ulama yang pandai baca kitab, dan itu pun salah. Itu yang harus dipermasalahkan, bukan santri yang mondok 2 tahun atau 1 tahun. Nah, ro'in itu adalah memang bukan isim ghair munsharif, dan itu isim mufrad dan harus ditanwin. Karena apa? Karena tidak beral. Jika seandainya ro'in itu adalah beral, maka tidak boleh bertanwin ilal fil ro'i. Kalau seandainya al, maka tidak boleh tanwin fil ro'i, tidak boleh fil ro'in. Karena di ro'in itu tidak ada alnya, maka dibaca fi ro'in, bukan fi ro'i. Kami maklumi, karena apa? Karena santri itu baru mondok 2 tahun, ya. Jadi jelas gak ada kesalahan. Mungkin masalah kesalahan bacaan itu kita maklumi, karena 1 tahun atau 2 tahun dia mondok. Beda halnya dengan orang yang sudah mengaku lama mondok tapi dia tidak bisa baca kitab. Na'udzubillah, ya. Semoga. Dan kitab Al-Miftah itu sudah diakui dari beberapa pondok. Dari beberapa pondok itu sudah diakui, dan tidak perlu tahu Al-Miftah itu dari mana. Intinya Al-Miftah itu adalah sangat bagus bagi orang yang ingin belajar Al-Miftah, karena di Al-Miftah itu ada beberapa ada warna-warninya, ada letak yang bagus. Jadi ketika dia itu belajar maka tidak terlalu membosankan, dan juga ada bahasa Indonesianya. Jadi tidak bisa diragukan lagi masalah tentang Al-Miftah lil Ulum bisa cepat membaca kitab, tidak bisa kita pungkiri. Itu. Terima kasih.